Quinsa sangat terkejut sekali dengan ucapan Regan. Semua ini tidak benar dan tidak harus dilakukan. Regan mengambil ponselnya. Ia menelpon seseorang, Om Surya, aku akan menikahi Quinsa besok. Aku harap kau datang untuk menjadi wali Quinsa. Regan langsung menutup ponselnya. Ia menatap para tetangganya yang puas akan ucapan Regan yang akan menikahi Quinsa. Regan menyuruh mereka keluar dari kamar itu dan meminta gadis itu untuk ikut dengannya. Dia lekas mengikuti Regan menuju ke ruang tamu. Ketua RT sudah ada di sana meminta pembuktian pada Regan. Regan memang sudah dikenal bermasalah pada tetangganya walau sebenarnya tidak benar. Regan akan menepati janjinya untuk menikahi Quinsa esok. Mereka hanya perlu memanggil penghulu untuk mereka. Ketua RT akan menyiapkannya karena perbuatan Regan sangat meresahkan warga. Saya akan menikahinya, namun kalian harus berjanji supaya hal ini tidak akan tersebar di luar, terutama tempat kerjaku. Saya seorang dosen yang tak mungkin menikah karena digrebek, ucap Regan. Jika masalah itu kami tidak ikut campur. Kami hanya ingin menikahkan kalian. Mereka pun pulang. Lalu Regan menutup pintunya dengan rapat. Dia memandang Quinsa yang masih duduk terdiam di sofa. Tentu saja semua ini sangat membuatnya syok sekali. Niatnya datang ke sini hanya untuk mengurus skripsinya, namun malah seperti ini. Kenapa Pak Regan langsung memutuskan untuk menikahiku? Kenapa kau tidak meminta persetujuanku? Tanya Quinsa. Persetujuanmu, dari awal kau yang salah. Siapa yang menyuruhmu tidur? Siapa yang menyuruhmu mengigau tidak jelas sampai hampir membuka pakaianmu? Quinsa langsung menutupi dadanya. Regan berdecih. Tenang saja, saya tak melihat apapun. Quinn semakin mempererat untuk memeluk dirinya sendiri seolah malu dengan dosen 38 tahun itu. Apakah dia harus menikahi dosennya sendiri? Tidak mungkin. Lebih baik menikahi Om Andre daripada menikahi Regan. Tak berselang lama kemudian, Bram datang. Dia melihat wajah mereka yang tegang. Dia belum pulang, tanya Bram. Regan kaget ketika sang papa datang. Dia tak mungkin memberitahu jika baru saja terkena grebek warga. Bram memandang Quinsa yang memeluk tubuhnya sendiri. Bram memandang Regan dengan tajam. Kau apakan dia? Tanya Bram. Regan mengusap wajahnya kasar. Mau tidak mau dia harus menjelaskan semuanya. Bram tak percaya hal itu. Sekali lagi dia kecewa dengan Regan. Putranya selalu membuat ulah, apalagi hal itu berhubungan dengan wanita. Berarti kau sungguh melakukan itu padanya? Tanya Bram. Tidak. Namun aku akan tetap menikahinya, jawab Regan. Quinsa berdiri. Aku tidak mau menikah dengan pria menyebalkan sepertimu. Skripsiku saja sampai seperti ini karena kau mempersulit diriku. Quinsa mengambil tasnya. Ia bergegas untuk pulang, namun Regan tentu saja mencegahnya. Walau bagaimanapun Regan ingin menikahi Quinsa. Quinsa tak ada alasan untuk menolak karena bagaimanapun dia tidak bisa menghindari pernikahan ini. Keesokan harinya, sah, ucap penghulu. Sah, jawab para saksi. Kini Regan dan Quinsa sudah menikah secara resmi dengan dihadiri orang tua masing-masing dan para tetangga. Quinsa mencium tangan Regan serta Regan mencium kening istrinya itu. Tak disangka karena skripsi yang terus saja revisi, kini mereka malah naik ke jenjang pernikahan. Para warga yang sudah hadir menyaksikan, kini pulang ke rumah masing-masing, sedangkan ayah Quinsa menatap tajam Regan. Rencananya untuk menikahkan putrinya dengan Andre seketika gagal. Aku kecewa denganmu Regan, ucap Surya. Maaf, Om, semua memang tidak terprediksi tapi saya berjanji akan membahagiakan Quinn. Jawab Regan. Makan tuh bahagia, semua hutangku bagaimana? Bram pun menyela. Ia tak terima jika anaknya tetap disalahkan padahal tidak melakukan kesalahan apapun dan justru menikahi Quinsa. Tolong jangan mengganggu Regan dan Quinsa lagi, masalah hutang Anda. Quinsa sudah tidak ada urusan lagi, ucap Bram. Regan dan Quinsa melerai mereka sebelum terjadi pertengkaran yang lebih besar. Surya memutuskan untuk langsung pulang karena dia sudah sangat kecewa dengan Regan. Setelah semua orang pulang, Quinsa masuk ke kamar. Dia masih sangat kaget dengan semua yang terjadi. Regan masuk ke kamar. Ia memperhatikan istrinya yang begitu sedih. Quinsa, cepat selesaikan revisimu, ucap Regan sambil melepas jas hitam yang dia pakai untuk akad nikah tadi.
Quinsa yang masih menggunakan kebaya mengambil tasnya lalu mengeluarkan kertas tebal skripsinya namun dia malah merobeknya di depan Regan. Ia juga melemparnya ke atas membuat kamar pengantin baru itu berserakan kertas skripsi milik Quinsa. Lupakan revisi, aku gak peduli lagi. Gara-gara Pak Regan, aku dibenci papaku. Aku gak mau ngelanjutin bikin skripsi lagi. Aku capek dan yang ada malah aku menikah denganmu. Pria yang paling menyebalkan sedunia. Quinsa menangis terseduh-seduh. Make up-nya luntur begitu saja. Bukan kebahagiaan yang dia dapat namun justru kesialan. Regan mendekatinya. Ia memeluknya dengan erat. Dia meminta maaf jika hal ini malah terjadi di luar dugaan mereka. Sekarang sudah tidak ada yang harus dipikirkan lagi, kita sudah menikah dan memang harus menjalani semua ini dengan serius. Ucap Regan. Quinsa mendorong Regan. Ia langsung berbaring membelakangi Regan. Dia melanjutkan tangisannya. Regan menghela nafas kasar. Ia membereskan semua kertas yang berceceran dan mengumpulkannya menjadi satu. Regan memutuskan untuk keluar lebih dahulu supaya Quinsa bisa lebih tenang. 2 jam kemudian, Regan masuk ke kamar. Rupanya Quinsa sudah terlelap masih menggunakan kebayanya. Regan membangunkan istrinya itu. Quinsa terbangun dengan mata yang sembab. Quinsa, ini skripsimu. Saya sudah membenarkannya dan saya juga sudah memberikan tanda tangan untukmu dan setelah itu kau bisa melanjutkan sidang. Sikap Quinsa memang seperti anak kecil namun Regan masih memakluminya. Regan mengusap rambut Quinsa lalu memeluknya membuat wanita itu sangat terkejut sekali. Bukannya menolak justru Quinsa merespon dengan baik. Pak Regan, bagaimana ini? Bagaimana jika teman-teman tahu akan hal ini? Aku takut sekali. Aku malu. Hua, masak menikah karena digrebek, malah dengan dosen sendiri. Semuanya akan baik-baik saja. Kau sebentar lagi juga akan wisuda. Quinsa terus menangis di pelukan Regan. Ia menumpahkan ketakutannya di sana. Semuanya memang sudah terjadi dan tidak ada yang harus ditakuti. Regan tetap akan melakukan resepsi besar setelah Quinsa lulus kuliah nanti. Itu adalah bukti jika Regan sangat serius dengan Quinsa. Quinsa, satu hal yang aku herankan. Saat kau tidur sebelumnya apa pernah melepas bajumu sendiri? Itu hal yang sangat aneh sekali. Ucap Regan masih tidak percaya kejadian kemarin. Siap-siaplah, itu akan menjadi pemandanganmu setiap malam. Aku jika tidur memang sering berjalan sendiri. Makanya jika tidur aku selalu mengunci kamarku. Regan hanya diam tanpa ekspresi. Kebiasaan Quinsa saat tidur memang sangat aneh sekali. Regan mendekatinya. Ia membisikkan sesuatu pada telinga istrinya itu. Bolehkah saya meminta malam pertama sebagai pasangan suami istri? Walau ini menikah secara dadakan namun saya tak ingin menundanya. Apa? Quinsa terlonjak kaget.